Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, saya harap semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan, nama saya Sri Ulina dari Unit 3. Nah, pada pembelajaran kali ini saya yang akan mengajarnya. Jadi, pembelajaran kita kali ini yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Jadi, kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, untuk menambah semangat kita lagi, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dan saya akan memimpin lagunya. Tentunya semuanya hafal kan? Ya, hafal. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hore. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran. Jadi pembelajaran kita kan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu banyak sekali keragaman. Misalnya Indonesia mempunyai keberagaman budaya. Tidak hanya keberagaman budaya, Indonesia juga mempunyai keberagaman bahasa, keberagaman suku, dan keberagaman yang lainnya. Pokoknya banyak. Dan sehingga dengan keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan negara Indonesia itu adalah negara yang unik, karena tidak semua negara mempunyai keberagaman seperti yang Indonesia miliki. Nah, misalnya kita di Aceh dan mempunyai keberagaman suku, keberagaman bahasa, dan keberagaman budaya. Misalnya suku Gayo mempunyai bahasa Gayo dan mempunyai keberagaman budaya yang tentunya tidak dimiliki oleh wilayah yang lainnya. Misalnya Gayo berbeda dengan Aceh. Meskipun Aceh itu adalah provinsi dari daerah Gayo, tapi Gayo tidak sama budayanya dengan Aceh. Begitu juga dengan provinsi yang lainnya, misalnya provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, dan lainnya. Tentunya tidak semua wilayah mempunyai budaya atau bahasa yang sama. Nah, menjadikan Indonesia seperti yang saya bilang tadi, keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia itu adalah negara yang unik karena mempunyai keberagaman pokoknya bedalah dengan negara lainnya. Satu lagi, Indonesia itu mempunyai keberagaman agama. Misalnya Indonesia itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Katolik dan Konghucu. Ada 5 budaya yang ada di Indonesia. Nah, walaupun mungkin di lokal atau di kelas kita mempunyai teman yang beragama berbeda dengan kita. Misalnya kita beragama Islam, tapi teman kita beragama Kristen misalnya, ya boleh jadi. Nah, tapi walaupun
keberagaman itu, kita berbeda agama dengan teman kita, kita tidak boleh saling menghina, membuli atau yang lainnya. Bahkan sebaliknya, walaupun kita berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda suku, tapi kita harus selalu saling menghargai, saling menghormati, atau saling membantu antara sesama. Nah, jadi misalnya teman kita ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Kita tidak boleh saling mencaci atau menghina, sehingga teman kita tadi yang berbeda agama dari kita, dengan perkataan kita atau kita membuli dia sakit hati dengan perkataan kita, itu tidak boleh. Karena walaupun kita berbeda agama, berbeda suku atau berbeda bahasa, kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati ataupun saling membantu. Nah, saya akan membacakan suatu teks yang nantinya semuanya dengar. Saya akan membacanya, dan nanti selesai membaca kita akan menanggapinya bersama. Nah, jadi di sini ada negara yang berbudaya. Negara Indonesia dengan segala keunikannya memang berbeda dengan negara-negara lainnya. Keberagaman kehidupan sosialnya mempengaruhi keberagaman budayanya. Keberagaman inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur dengan keberagaman sosial dan budaya bangsa ini. Berbagai cara dilakukan untuk menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah rasa syukur atas keberagaman budaya bangsa Indonesia. Di sekolah, para siswa saling menghargai dan menghormati kebebasan beragaman. Karena adanya keragaman keyakinan di sekolah, di desa-desa, masyarakat terbiasa saling membantu. Ketika ada anggota masyarakat yang merayakan hari besar keagamaannya, demikian juga dengan kehidupan masyarakat di perkotaan. Mereka tetap menunjukkan sikap saling menghormati dengan sepenuh hati. Setiap anggota masyarakat harus sadar dan bersemangat memelihara sikap saling menghormati dan menghargai kebebasan beragama. Itu salah satu ciri negara yang berbudaya. Nah, jadi betul kan seperti yang kita bilang tadi, negara Indonesia ini, negara kita ini merupakan negara yang sangat berbeda ataupun jauh berbeda dengan negara lainnya dari segi keberagaman, sehingga menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang unik, karena bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain tidak mempunyai keberagaman seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, jadi teks tadi ada juga para siswa saling menghargai dan menghormati kebebasan beragama karena adanya keberagaman keyakinan di sekolah. Kan seperti yang kita bilang tadi, walaupun teman kita ada yang lain agama dari kita, kita tidak boleh saling membuli atau menghina, bahkan sebaliknya kita harus saling menghargai atau saling membantu antara sesama, karena itu dianjurkan. Nah, ada juga keberagaman budaya membuat bangsa menjadi unik dan masyarakatnya kuat. Dengan terbiasa menghormati keragaman, masyarakat tidak akan mudah dihasut. Nah, jadi betul kan seperti yang kita bilang tadi. Nah, jadi di sini ada tugas di halaman 72 ya. Nah, di sini disuruh untuk berdiskusi bersama teman. Jadi tugasnya nanti di rumah
kalian nanti berdiskusi dengan teman, berdiskusi satu kelompok bisa 3 orang. Nah, jadi ini nanti dibaca ya, diskusi. Jadi minggu depan dikumpul ya. Nah, diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang sikap dan kegiatan yang dapat kamu temui di sekolah dan lingkungan rumahmu, karena hal ini menunjukkan sikap pengalaman sila pertama Pancasila dan menuliskannya di dalam tabel berikut. Nah, tabelnya, nah bukunya kan semua punya. Nah, nanti kalian kumpul minggu depan, buat tabelnya ini di buku catatan, minggu depan dikumpul dan ibu akan periksa ya. Nah, oke. Ibu akhiri pada pembelajaran kali ini, tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, tentunya semuanya hafal kan, karena setiap hari Senin kita ada acara upacara bendera. Tentunya semuanya hafal karena setiap hari Senin selalu dinyanyikan. Ini sangat perlu sekali, karena lagu ini adalah lagu kebangsaan kita. Nah, baik, saya akan memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya harus ikut ya. Nah, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, jadi ibu harap semoga pembelajaran kita tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu tentang keberagaman. Dan ingat, walaupun ada teman yang berbeda agama atau berbeda suku atau berbeda ras atau berbeda yang lainnya, kita harus saling menghargai. Nah, semoga bermanfaat ya pembelajaran kita kali ini. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.